Mas Aji merasa ada kekosongan trio di Indonesia gitu. Wah, Sita mau jadi penyanyi beneran gitu kan. Selamat ya Sit gitu. Wih, ternyata mereka mau bikin trio. Lu mau nggak? Gitu. Karena Sita merasa udah nyanyi lama sama gua gitu kan. Tapi dengan happy juga dong, mau rekaman nih. Iya, tapi walaupun nantinya kayak apa ya? Ya, gitu. Lu nggak tahu, lu nggak punya bayangan. Ya, Cuma dikasih tahu bakal jadi Wilson Phillips Indonesia. Oh, zaman dulu lagi top tuh Wilson. Dan akhirnya kami bertiga dipertemukan. Creng, itu langsung yang jadi nih gitu. Kalau ada yang mau Rida Sita Dewi itu masih bisa kalau sekarang? Masih bisa. Masih ada. Bisa. Berarti Rida Sita Dewi masih bisa. Di sini ntar gue kasih nomornya. Kalau lu tuh bikin buku gimana? Jadi kalau Tanpa Rencana ini konsepnya benar-benar semua yang gue tulis sifatnya spontan. Gue kalau cerita adegannya lucu, gue bisa ketawa-ketawa kayak orang gila. Lu tuh bener-bener into banget berarti pas nulis ya? Karena gue percaya ketika seorang penulis bisa merasakan segala macam emosi di dalam bukunya, itu kemungkinan besar pembaca akan merasakan hal yang sama. So kalau lu nulis hal yang lucu dan lu gak ketawa, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Di Lestari. Yeay, Ferdi. Ini Di Lestari, lu sebenarnya Dewi Lestari kan? Betul. Kenapa lu jadi Di? Karena panggilan kecil? Enggak juga, dari kuliah. Jadi waktu kuliah itu gue bawa ransel yang ada huruf D gede banget. Terus mulai ada yang manggil gue Di gitu karena cuma satu huruf itu aja, D gitu. Lama di. Terus Dewi itu kan nama yang sangat pasaran. Bahkan Dewi Lestari. Tahu nggak? Kalau gue buka di database customer service, misalnya membership toko apa gitu ya, Ibu dengan siapa? Dewi Lestari. Sebentar ya, saya cari dulu. Terus gue lihat di monitornya. Bisa 30 kali Dewi Lestari itu satu toko doang loh. Bener. Belum lagi di cabang-cabang yang lain ya. Gitu. Iya bener. Jadi ketika gue nulis buku, gue merasa perlu ada diferensiasi antara Dewi yang penyanyi dengan Dewi yang penulis gitu loh. Dari awal lu bikin buku? Dari awal bikin buku, betul. Oh, udah Di Lestari. Jadi akhirnya waktu itu gue putuskan ya udah deh pakai Di aja gitu. Bahkan tadinya tanpa Lestari ya, Di aja gitu. Baru di beberapa buku setelahnya gue putuskan ternyata Di itu terlalu singkat. Terus kalau gue kemana ke daerah mana gitu yang mungkin nggak tahu cara nyebutnya, itu jadi Mbak DE, Mbak D gitu ya, D tapi panjang, Mbak D. Pakai gitu. kalau ada yang Bude. Bude gitu kan lama-lama udah deh, gue pakai aja deh Lestarinya biar lu sama kayak dikit. anak gua Dakota kan, namanya Dakota. Panggilannya De. Bukan De. Lucu. Karena kan kalau di Inggris kan harus belajarnya kan De. Iya, gitu dia De, panggilannya De. Oke, Di Lestari, gue manggil Dewi aja biasanya. Iya. Gitu. Gue pengen tahu dong awal mulanya. Lu tuh orang mana sih? Darah atau gimana nih? Etnisitas? Ya, darah. Darah Batak. Sama. Oke, terus tinggal di. Tahir mah Batak ya? Gue kan dulunya Sibro. Oh, oke. Iya. Lu Batak apa marganya? Simangunsong. Nyokap Siagian. Oh, lu Batak? Gue Batak. Lahir di Toba ya. Oke. Tapi gue lahir besar di Bandung. Sama. Jadi sampai tahun 2009 gue baru pindah dari Bandung. Jadi kebayang kan segitu lamanya gue di Bandung, otomatis 2009. Baru 2009 gue pindah ke Jakarta. Iya. Waktu RSD tuh lu di Bandung. Di Bandung. Iya. Itu totally di Bandung. Walaupun ya commute ya. Iya. Jakarta Bandung gitu. Jadi ya bayangkan gue tuh ngomong bahasa Sunda. Gue gak bisa bahasa Batak. Ngomong bahasa Sunda. Terus yang bagiku lembur kuring ya namanya ya pulang ke Bandung gitu. Iya. Oh, gitu. Berarti kita sama Batak tapi bahasanya Sunda. Emang lu di Bandung juga? Gue di Bandung. Gue lahir Bandung, tapi gue akhirnya besarnya di Bogor. Besarnya gitu. Gue di Bogor.
aduh. Nah makanya gue kenal si Jaki. Oh ya ampun, bentar lagi kita Sunda bocor dong. Sunda bocor. Karena itu pasti terjadi, Fer. Begitu tahu lu bisa ngomong Sunda, gue bisa ngomong Sunda, itu pasti suka keluar. Jadi kumaha teh gitu. Nah, lu tuh awalnya, lu dari keluarga musisi apa bukan? Iya, bisa dibilang demikian. Walaupun orang tua bukan musisi, bapakku tentara, mama ya ibu rumah tangga. Tapi mereka berdua sangat support sama kegiatan musik di rumah. Jadi meskipun bapak abri dengan gaji pas-pasan ya, tapi bapak tuh bela-belain selalu ada instrumen di rumah. Beli piano, ada elektron, ada gitar. Terus ketika kakak gue pengen biola, dibeliin biola. Juga. Ada yang pengen belajar flute, dibeliin flute. Jadi yang namanya instrumen tuh sesuatu yang sangat lazim ada di rumah. Kita mau les juga dilesin gitu ya. Jadi selalu didukung. Bahkan rumah kami tuh dijadikan base camp buat vokal grup, band, paduan suara. Semua tuh latihan di rumah. Berarti bokap lu tuh Batak baik. Batak baik. Bokap gue Batak nggak baik kayaknya. Karena gue nggak boleh main musik. Oh gitu. Menurut dia nggak ada faedah. Tapi bapakku tuh tetap ya, orang tuaku seperti Batak pada umumnya gelar sarjana nomor 1. Harus ya. Ya, jadi terserah kita mau main jungkir balik musik terserah boleh, tapi tetap sarjananya harus kelar gitu loh. Dan ya gue juga suka dengan prinsip itu sih. Artinya kan kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Tanggung jawab kita lah. Tanggung jawab gitu kan. Terus kalau kakak-kakak gua memang di dunia seni semua. Oh oke. Nggak semua sih. Satu doang, abang gua doang yang Lu berapa bersaudara? Gua 5 bersaudara. Lu paling besar? Gua keempat. Keempat. Kakak gua nomor 2 itu sutradara dan scriptwriter juga. Sampai sekarang? Yes, ilustrator juga. Tahu Air Mata di Ujung Sajadah? Tahu. Filmnya? Dia sutradaranya. Namanya Kei Mangunsong. Lalu yang ketiga itu namanya Email. Email pianis dan penyanyi jazz. Dia dosen arsitektur juga. Oh di atas lu ya? Di atas gua. Dia yang paling jago sebetulnya. Di rumah kita tuh dia yang paling jago main musik. Dia main dari zamannya sama Yofi segala macam di Elva di Bang EL. Dia tuh main musik di sana. Lalu adikku vokalis Moka. Iya gue tahu itu. Yes, baru gue. Jadi kita musik semuanya seni ya? Hampir semua seni ya? Hampir semuanya seni. Oke. Kenapa tiba-tiba lu terpilih menjadi RSD? RSD itu apakah pertemanan? Iya. Apakah lu dipilih? Kan kalau elemen itu ada daminya. Oh ini model-model diambil-ambilin ya gitu. Dulu kan gue belum masuk. Kalau gue super model. Kayak pop sekarang ya. Iya kayak gitu. Apakah begitu sama label? Atau kalau bertiga memang pengen main musik, akhirnya lu beruntung ketemu label? Ini cukup unik nih. Karena gini, sebetulnya kayak ada 2 jalur gitu ya. 2 jalur. So dari sudut pandang gue, saat itu gue sama Sita kan backing vokal tuh. Dari kami umur 17 tahun, dari gue umur 17 tahun. Backing vokal? Gue backing vokal dulu. Gue backing vokal selama 2 tahun. Gue backingin Iwake pertama kali. Iwake konser kemana-mana itu gue dan Sita. Sama ada Iwan Zen, kami bertiga. Lalu later on Ari Lingua. Si Ari, iya. Jadi kami bertiga. Terus berkembang tuh sampai Krisye, Java Jive, P-Project. Nah, lalu Sita, betul, Sita nyanyi duet sama Isur kalau nggak salah ya. Muhtar. Yang kalau sempet. Iya. Jalan-jalan ke Eropa. Iya, dia dulu kan pleset-plesetin. Iya, parodi kan. Itu nyanyi Sita. Nah, saat itu Aji Sutama dan Adikla bikin label namanya Warna Musik. Nah, Mas Aji merasa ada kekosongan trio di Indonesia gitu. Lalu beliau ngundang Sita gitu. Walaupun awalnya tadinya Sita sempat ngira mau jadi artis solo gitu. Dan gue seneng banget kan, kita kan teman seperjuangan nih. Wah, Sita mau jadi penyanyi beneran gitu kan. Selamat ya Sit gitu. Tahu-tahu dia nelfon gue lagi. Wih, ternyata mereka mau bikin trio. Siapa lagi ya orangnya? Lu mau nggak gitu? Karena Sita merasa udah nyanyi lama sama gue gitu kan. Satu lagi siapa sih? Gak tahu gitu. Ya udahlah, gue nemenin lu deh, gitu loh. Jadi berdua tadinya berdua, gue temenin Sita lah ceritanya gitu kan. Nah,
Tapi dengan happy lagi juga dong, mau rekaman nih. Iya, tapi walaupun nantinya kayak apa ya? Ya, gitu. Lu nggak tahu, lu nggak punya bayangan. Ya, cuma dikasih tahu bakal jadi Wilson Phillips Indonesia. Oh, zaman dulu lagi top tuh Wilson. Nah, terus tiba-tiba dari Andre Hehanusa muncullah nama Rida. Jadi, Rida itu sendiri. Bukan orang Bandung. Orang Cimahi tepatnya. Tapi kami tuh punya irisan persamaan tempat nongkrong itu di DKSB Hari Rusli. Oh iya. Iya. Nah, Rida memang sering di sana, pernah juga jadi backing vokal atau guest vokalis gitu ya dari band yang gede di Hari Rusli gitu. Dan akhirnya kami bertiga dipertemukan. Jadi pertama kali kami ketemu itu langsung sama Bang Andre Aji Sutama dan Bang Andre nyanyiin lagu Antara Kita. Gue dengar katanya di kantor langsung dia bikin itu ya? Di hotel. Di hotel. Jadi kita ketemu di Hotel Jayakarta tempat mereka nginep. Yeah. Bang Andre bawa gitar, terus udah nyanyi. Dan itu langsung ketemu karena gue sama Sita kan udah biasa 1-2 ya. Otomatis gue ngambil alto, Sita ngambil tengah, Rida ngambil mezzo soprannya, ngambil suara 1. Creng, itu langsung yang jadi nih gitu. Begitu suara kita bertiga. Dan gue baru ketemu sama Rida, baru kenalan tuh di hari itu. Itulah kalau backing vokal tuh begitu. Saya juga backing vokal. Tahu ya rasanya kan backing langsung. Vokalnya Yana Yulio saya itu. No, yang bener. Rita Effendi itu backing vokal. Oh astaga, ternyata kita senasib. Kita senasib. Kamu backing vokal juga. Jadi kita otomatis ya begitu ada gini, aku ke bawah. Udah langsung dong. Langsung. Oh gitu. Ya, jadi seperti itu. Begitu lu dinyanyiin lagu itu, lu langsung suka sama lagu itu, into nggak langsung itu apa? Gue sih senang-senang aja. Gue sih senang-senang aja. Oke. Walaupun jujur saat itu kan gue juga udah mulai menciptakan lagu. Ya, no. Gue bahkan dari kecil gue udah bikin lagu sendiri gitu. Dan gue punya idealisme sendiri sebetulnya dalam bermusik. Ya, saya tahu. Tapi I'm okay with RSD ya seneng lucu, have fun dan gue seneng banget nyanyi ngegrup. Yeah. Jadi gue menikmati yang namanya pecahan suara, harmonisasi, gue tuh suka banget gitu. Enak banget. Dan kebetulan memang sama Sita udah nyambung, sama Rida juga sefrekuensi gitu tukang bercanda juga. Tukang bercanda juga. Jadi udahlah kita udah kayak memang meant to be ya gitu si grup itu. Gitu Fer. Pada saat itu langsung kontrak apa gimana? Apa lu ke Jakarta langsung dulu? Langsung kontrak. Gila ya. Langsung kontrak. Kalau memang itu blessing banget sih, orang ada yang nawar-nawarin, itu diajak. Iya. Langsung kontrak. Udah gitu oke dong, langsung kontrak, lu ke Jakarta. Kita. Apa semuanya di Bandung? Kita masih semuanya tinggal di Bandung, produksi di Jakarta. Iya, produksi langsung Jakarta. Yes, kita di dulu MIDI Lab. Oh, MIDI Lab. Aminoto Kosin. Yes. Lu berarti masih pakai pita masih dong? Masih pakai pita. 2 inch biasa dong, standar. Yes, Kang Acam. Kalau lu tahu, legend banget beliau gitu. Berapa lama lu, apakah langsung bikin apa ngumpulin lagunya lama dulu? Ngumpulin lagu dulu, tapi yang jelas antara kita tuh kayaknya udah disepakati bakal jadi hits gitu ya. Oh, udah dari awal. Udah dari awal gitu. Tapi muncullah Masih Ada dan sebagainya. Nah, Satu Bintang di Langit Kelam itu salah satu lagu terakhir sebetulnya. Jadi masih ada. Itu yang gue tanyain terakhir. Waktu itu kita udah mulai ngumpulin lagu, termasuk kakak gue juga ada satu lagu. Ada di situ? Ada. Gue juga bikin lirik untuk beberapa lagu. Tapi si Satu Bintang di Langit Kelam lah. Gue sendiri takut-takut ya karena merasa ini nyambung nggak ya gitu sama RSD. Karena itu kan gue nyanyi sendiri. Dan memang kalau lu denger dia bukan tipe yang harmonisasi lagunya gitu kan. Tipe lagu solis. Itu lagunya deep banget sih. Tipe lagu solis gitu. Terus gue ajukan ke Mas Aji dan Mas Adi. Dengan deg-degannya aduh diterima nggak ya. Taunya mereka suka. Okay. Terus mereka juga bilang wih udah konsepnya sederhana gini aja. Kamu nyanyi main piano gitu. Tapi gue bilang gue tapi seneng banget suara gitar, pengen ada gitarnya. Iya, akhirnya Randy Nur ya, yang Reddy Nur yang main gitu. Senior banget. Asli, wah itu tuh yang langsung lagu gue terelevasi, tiba-tiba naik level gitu loh rasanya pas denger gitu. Lu percaya nggak sih itu pertama gue beli kaset Rida Sita. Itu kan salah satu lagu. Grup musik pertama keluar lagunya satu album enak semua. Enak semua. Gue jadi beli. Pas beli gue kan ngedengerin semuanya stop di lagu lu.
Itu lagu terakhir, B terakhir. Dan zaman dulu kan ada Thanks to, kan ada gitu-gitu dong. Pas gue lihat ini beda sendiri, kenapa ciptaannya penyanyinya nih? Berarti dia nih yang nyiptain lagu nih, banyak nih bakal nih. Karena itu chord yang gue seneng banget, yang lu mainin. Aduh, gue bilang enak banget. Gue apal dulu lagu itu. Dia masih bisa main loh. Tadi sebelum kita syuting lu main. Lu kok masih bisa ngiringin gue nyanyi. Chordnya. Dan itu kan keluar konsep kan? Iya, iya. Yang lain kan very light, enak tapi very light. Gue maksudnya orang tuh langsung seneng. Iya. Kalau ini tuh harus pakai rasa gitu. Anjir enak banget sih. Iya. Dan gue ngedenger, gila nih Dewi nih, gue bilang nyiptain. Pada saat itu gue baru tahu bahwa lu pencipta lagu canggih. Gue seneng banget. Thank you. Nah oke. Ini laku berapa kopi? Yang mana nih? Album pertama. Aduh, kok gue lupa ya. Kalau tidak salah, jika tidak salah tuh sampai 100 ribuan sih. 120 ribu kalau nggak salah. Gokil. Di zaman itu ya, gitu. Lumayan lah. Zaman itu tuh untuk mencapai gold aja 25 ribu udah dapat gold. Iya. Jadi nggak perlu harus berapa, 25 ribu berarti 75 ribu udah dapat platinum. Iya. Iya, betul. Itu anak baru ya. Iya, jadi pokoknya nyampe cepet. Berapa album? Itu. Kami sampai 4 album, jadi 3 album yang benar-benar original, yang 4 nih the best. Udah. Oh iya, oke. Ada single barunya, tapi ya. Kebanyakan dari kompilasi lagu lama. Iya, jadi kayak repackage kayak gitu ya. Bagus yang mana? Naik apa ada turunnya? Sebetulnya di album kedua itu turun. Itu yang mana ya lagu? Yang Datanglah, yang Kini datang oh Tuhan, ya lagunya Ipe itu adiknya Adikla. Oke. Sebenarnya secara musikalitas kami sangat suka sama album kedua, tapi saat itu warna musik mulai sedikit goyang dan makanya album ketiga kami akhirnya dilepas ke Sony Music. Jadi album ketiga itu udah sama Sony. Oh, beda label makanya. Jadi bisa dibilang kita tuh kayak memasuki masa transisi manajemen gitu ya di album kedua. Dan ya jadi album kedua tuh tidak sesukses penjualan album pertama. Kenapa walaupun secara konten tuh padahal suka kan banget. udah bagus tuh yang awal. Kalau RSD itu sebenarnya tidak pernah punya manajemen ya. Manajemen kami itu sama-sama label gitu loh. Jadi label lah yang bantuin memanage kami. Dan kadang-kadang ketika udah ada tawaran dari siapa, akhirnya jadi personal gitu loh. Ya udah deh, yang biasa megang kita aja gitu. Tapi kami tuh belum pernah dipegang sama kayak satu manajemen gede, kayak gitu AB3 gitu, belum pernah. Meledak, akhirnya lu berapa tahun belakang terkenal lah Rida Sita Dewi. Menjadi salah satu yang isi ada terus di TV, di panggung semuanya. Tiba-tiba gue ngelihat ada hilang. Ya. Malah gue ngelihat lu sendiri. Ya. Malah gue sering ngelihat Rida main film. Sita main film. Ya. Rida yang ngilang malah sempet waktu itu. Ya. Apa yang membuat lu ngilang? Apa? Jadi memang setelah album keempat, bisa dibilang kami memasuki masa jenuh barangkali ya. Jenuhnya walaupun tidak dirasakan oleh semua, tapi gue sedikit banyak merasakan hal itu gitu, terutama di pihak gue gitu. Gue itu sangat idealis, Fer. Jadi ya kamu bisa membayangkan gitu. Nah, sementara ini satu hal yang gue percaya sampai sekarang. Emang kalau kita dalam musik, bukan cuma musik sebetulnya, di dalam menulis pun sama. Konsistensi itu adalah kunci. Gitu. Dan RSD dalam rentang masa karir kami, itu menurut aku tidak cukup konsisten untuk terus melahirkan album dalam tempo yang cukup cepat. Atau rapat gitu ya. Jadi hitsnya tuh gak banyak bertumbuh dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lain. Itu karena kalian sendiri kan? Sibuk dengan manggungnya mungkin? Enggak juga. Sebetulnya karena kami tuh tidak punya manajemen gitu loh yang kemudian mengarahkan yuk RSD harus begini, nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada gitu loh, nggak ada. Sebesar satu, kalian nggak ada kayak gitu? Nggak ada satu nahkoda yang kemudian mengarahkan. Ngerti. Lo begini ya,
manajemennya, strateginya begini, nggak ada gitu. Itu kembali ke kita aja, kita pengennya gimana, maunya gimana. Dan susah kan kalau 3 orang berusaha saling toleransi, tepo seliro gitu ya. Kadang-kadang akhirnya malah jadi gue nggak mau terlalu dominan dibandingkan yang lain. Terus yang lain juga mungkin sama seperti itu gitu. So akhirnya kita kayak go with the flow aja. Nah otomatis ketika orang manggil RSD, Oke, kami nanti RSD bawain 8 lagu ya, tapi 2 aja lagu RSD-nya. 6-nya bawain lagu yang saat itu top 40, saat itu lagi populer lah. Gitu. 3 lah main lagu yang gue suka nggak? Karena bukan bertiga ya? Iya, bukan bertiga kan. Nah, terus jadi gue mulai berhadapan dengan manggung-manggung yang secara idealisme itu gue berat ngejalaninnya gitu ya. Kok gue jadi kayak Band 40 ya gitu. Iya gitu. Bahkan ada lagu-lagu yang ya misalnya nih gitu. Marketnya memang seperti itu. Sukanya Macarena misalnya atau I Feel Good. Ya mau gak mau ya mau lu nyanyi itu. Kita nyanyiin. Dan gitu. bukan lu banget ya. Bukan gue banget gitu. Dan anak-anak tahu. Rida dan Sita tahu gitu. Terus akhirnya tiba pada satu titik. Gue mulai merasa motivasi gue di musik tuh kayak udah demotivasi. Demotivasi. Udah demotivasi karena ketika gue mengiyakan sebuah job lebih kepada aduh kalau gue nolak gue nggak enak sama Rida, gue nggak enak sama Sita gitu. Tapi ketika gue jalanin gue kesiksa. Gue yang ketekan nih. Gue tertekan banget. Itu tuh sampai yang mau naik panggung, aduh berat banget rasanya tuh. Pengen cepet selesai. Gitu. Sampai akhirnya gue merasa, gitu ya? Sampai akhirnya gue merasa nih hubunganku tapi dengan udah gak enak sih gitu. Nah, hubunganku dengan dunia musik bukan cuma dengan RSD ya. Gue tidak pernah merasa punya masalah dengan Rida dan Sita. Tapi hubungan gue dengan dunia musik tuh kayak udah sour banget, kayak udah pengen berhenti gitu loh. Dan akhirnya gue tiba di titik gue udah nggak tahan. Dan akhirnya gue ngomong sama Rida dan Sita. Ya tentu mereka shock, kecewa gitu ya. Karena kita tuh sama-sama ngerasa kita harusnya bisa nih main musik sampai tua gitu loh. Iya, ngerti gue. Cuma akhirnya ya karena gue sudah tidak bisa memaksakan diri, gue tanya sama mereka, kalau kalian mau ganti gue nggak apa-apa gitu. Tapi buat mereka ya Rida Sita Dewi itu kita bertiga, daripada kita ganti kamu mendingan kita bubar. Nah, jadi waktu itu memutuskan bubar benar? Bubar sebetulnya. Bubar dalam arti udahlah nggak ada lagi. Nggak ada lagi aja gitu. Sampai nanti nggak tahu kapan. Iya betul. Tapi kita nggak ada wacana ganti orang atau nggak mau. Mereka nggak mau juga seperti itu. Ya udah akhirnya kita pisah lah ya gitu ya, berjalan masing-masing. Kebetulan gue itu 2003. 2003. Dan saat itu gue udah mulai nulis. Gue udah nulis 2 buku. Udah nulis 2 buku. Dan jadi gue memang cepet tuh pivotnya ada yang lain gitu ya. Gue udah nulis. Sita memang juga sudah eksplorasi di dunia acting, dia lebih mendalami itu. Rida sempat album solo juga dengan Mas Aji dan segalanya. Tapi memang pada akhirnya walaupun kami bertiga masih di musik, tapi udah nggak seintens waktu RSD gitu. Jadi lu cuma buat selewat-selewat aja lah. Iya, gitu. Memang ketika gue bikin Recto Verso, Malaikat juga tahu, itu sempet hits banget gitu kan. Tapi Recto Verso itu sebenarnya bagian dari perjalanan kepustakaan gue, buku ya kan. Jadi ini adalah buku yang punya CD, yang punya album gitu. So dia nggak bisa dipisahkan. Berarti sebetulnya. Lu meledak lagunya, meledak juga buku lu dong? Meledak juga bukunya, sampai jadi film apa segala macam gitu kan. Tapi ya itu yang album solo bener-bener tuh. Gue cuma pernah bikin 1 kali ya, yang bahasa Inggris. Itu pun kayaknya udah gue nggak sempet promoin. Jadi karena udah mulai sibuk nulis apa segala macem. So ya udah akhirnya orang pun mulai melihat diri gue di Lestari itu penulis gitu. Malah sekarang kayaknya gue harus remind orang-orang bahwa hai aku penyanyi loh, bisa nyanyi. Oh gitu ceritanya. Tapi emang benar sih ya kalau lo nyanyi terus dengan yang nemu job yang dengan yang tidak happy. Iya, bertentangan dengan kata hati lu gitu. Itu nggak enak banget ya? Itu nggak enak banget. Nggak enak sih. Itu nggak enak. Dan lu lagi orangnya yang idealis disuruh bawain kayak top 40-an. Iya, kan bingung itu ya. Berat buat lu. Malah pasti. Sekarang Fer, setelah RSD sekian tahun kita udah menghilang, lalu tiba-tiba kapan ya pertama kali ada tawaran ada spark lagi. Ada spark lagi. Yuk RSD reuni istilahnya gitu kan, reuni RSD.
Itu gue malah menikmatinya minta ampun. Karena orang udah datang dengan kebutuhan kami mau dengar RSD. Iya. Jadi kita kasih lagu-lagu kita semua, mereka nggak mau dengar kita nyanyi nggak mau lagu orang. Gak iya, mau. Lu dapat gitunya. Wah itu gue sama Rida Sita tuh, ya ampun. Ini yang gue cari nih, ini yang gue cari dulu. Terus berarti lu sekarang gitu. Kalau ada yang mau Rida Sita Dewi itu masih bisa kalau sekarang? Masih bisa. Masih ada. Bisa. Berarti Rida Sita Dewi masih bisa. Di sini ntar gue kasih nomornya. Oke. Lu menjadi seorang penulis. Apa yang membuat lu menjadi seorang penulis? Maksudnya gini ya, nulis kan bisa macam-macam. Bisa lu nulis cuma buat sendiri, nulis lagu, itu udah nulis kan. Tiba-tiba lu mau ngeluarin buku. Lu tahu kan, maksudnya enggak segampang itu. Oh susah banget, Fer. Nulis buku itu susah sekali, susah banget. Dan itu perjuangan sendiri ya. Ketika kita bikin film, ketika kita bikin album, kita tuh banyak pihak yang membantu kita. Nulis lu bertarung dengan halaman kosong, nggak ada yang lain gitu. Ya setelah itu ada penerbit dan sebagainya. Tapi kan gue mengawali karir gue nulis adalah self-publish. Gue nerbitin sendiri. Nerbitin sendiri. Jadi waktu Supernova pertama kali itu tuh cetak sendiri. Dengan modal sendiri, pergi ke percetakan sendiri gitu kan. Jadi itu semuanya sendiri, mendistribusikan sendiri dan sebagainya. Gak ada penerbitnya, lu gak kenal ada, gitu. Gak ada. Bukan karena lu Dewi Lestari akhirnya. Enggak. Gue self-publish. Kenapa? Karena waktu gue nulis Supernova pertama kali, gue udah nulis sejak kecil by the way. Gue seneng banget nulis. Bahkan bisa dibilang itu paralel dengan hobi gue nyanyi gitu. Honor gue nyanyi, gue beliin laptop, gue nulis kapanpun dimanapun. Banyak cerita-cerita yang kayak filosofi kopi dan kawan-kawan itu gue tulis ketika gue udah sama RSD. Filosofi kopi tuh lu ya? Udah iya. Perahu kertas. Lu banyak banget di filmin ya? 7. Dan ada beberapa yang boleh nggak gue tanya dulu? Yes. Yang di filmin itu kan cerita lu? Iya. Pada saat pembuatan lu ada di situ nggak harus? Nggak harus sebetulnya. Karena tapi kan lu kan idealis. Yang kita serahkan adalah hak adaptasi. Nah itu juga pembelajaran penting buat gue ya Fer ya gitu. Seberapa jauh gue bisa ikutan terjun gitu kan. Sebetulnya itu kembali ke kontrak. Kalau lu dengan secara legal punya posisi untuk memberikan suara atas proses kreatifnya dan sebagainya, then it's okay. Tapi kalau misalnya enggak, ya paling sifatnya kayak konsultasi informal barangkali ya. Jadi lu ditanya pendapat lu gimana, tapi mereka nggak punya obligation ataupun keterikatan untuk harus memasukkan inputmu ke dalam produksi, belum tentu. Tapi kan ada gini. Itu kan karya lu, takutnya berubah ceritanya. Udah pasti. Itu satu pendewasaan yang harus gue terima gitu ya. Tadinya awalnya nggak dong, nggak bisa dong. Lu nggak bisa dong. Makanya Supernova kan gue tahan-tahan. Udah banyak yang nawarin, tapi gue bilang, aduh gue nggak kebayang dia jadi film gitu. Gue baru melepas idealisme gue itu ketika Perahu Kertas. Itu pun gue masih ikutan jadi penulis skenario. Gue tidak rela melepaskannya begitu saja. Jadi gue ikutan jadi penulis skenario. Gue bahkan bikin album soundtracknya gitu kan. Itu gue masih hands on banget tuh. Gue masuk ke ruang editing, ikut ngedit apa segala macam. Tapi it takes time. Kalau lu mau terlibat itu, ya itu butuh waktu. Pada akhirnya gue harus memilih. Kalau gue seterlibat itu, gue jadi gak ngerjain yang lain. Kerjaan gue yang lain terbengkalai gitu. Jadi akhirnya lu gak bisa multi ya, gak bisa yang lain juga. Nah sementara kan gue punya, kayak gue kan lagi nulis serial, gue harus nulis sambungannya, harus nulis yang seterusnya dan sebagainya. Akhirnya gue putuskan ya untuk karya-karya adaptasi, sifat gue hanya konsultasi aja. Oke, buku lu pertama Supernova ya? Ya. Kata-katanya dari Supernova itu lu dapat dari mana itu Supernova? Supernova itu kan ledakan bintang. Nah, ketika gue nulis Supernova, itu sebetulnya kayak ada satu kata yang berputar aja di kepala gue gitu loh. Supernova. Kayak intuisi ya barangkali ya. Oh, oke. Tiba-tiba gue ngerasa ini kayaknya judulnya Supernova deh. Oh, segitu aja. Cuma gue belum ketemu hubungannya apa nih. Dan di dalam cerita gue ada semacam newsletter kayak selebaran yang dibikin oleh si karakter utama gitu. Akhirnya gue bikin nama selebaran itu Supernova. Dan gue hubungkan dengan konsep bahwa oke, kalau Supernova ledakan bintang, Supernova yang ini tuh kayak ledakan pikiran gitu loh. Jadi ketika konsep lama lu pecah berkeping-keping gitu kan, menjadi sebuah konsep yang baru, kayak sebuah kelahiran baru. Nah itulah. Lu kalau mau bikin ini ya, kalau bikin lagu kan kita bikin.
Kalau gue nada dulu, notasi dulu. Udah gitu, notasi dulu? Notasi. Oke. Karena di notasi gue udah dapet nih musiknya kayak gimana, wah sedih nih, baru sedih. Gitu. Kalau lu tuh bikin buku gimana? Kalau gue bikin langsung buku, ada judul dulu, oh enggak ya? Ini kalau kita bicara tanpa rencana ya. Ini udah jelas tanpa rencana. Ini satu buku yang beda sendiri dibandingkan dengan 17 buku yang lain. Ini buku gue ke-18. Ke-18? Ke-18. Di sini juga ada 18 cerita. Ada kan? 18 cerita. Benar. Itu dari cerita, bukan beda lagi dong. Dari cerita-cerita itu ambil juga ke sini. Jadi kalau tanpa rencana ini, konsepnya benar-benar semua yang gue tulis sifatnya spontan. Bahkan gue buka laptop, gue belum tahu gue mau nulis apa. So, apapun yang ada di permukaan ya. Jadi sifatnya agak katarsis sih. Kayak misalnya gue lagi merasakan gue kangen banget sama bokap gitu, almarhum bokap gue. Ya udah, itu yang gue curahkan menjadi sebuah karya gitu. Apa ya temanya yang tentang bokap tuh? Bapak aku mencoba. Bapak aku mencoba, iya. Iya, di situ itu kayak surat sebetulnya, surat gue ke bapak gitu kan. Yang ketika gue nulisnya di meja makan, gue nangis berderai-derai. Sampai anak gue datang terus, mama kenapa gitu? Oh, enggak, aku cuma nulis saja gitu. Dasar. Sambil nangis gitu. Lu tuh sedalam itu ya kalau nulis? Sedalam itu. Gue kalau cerita adegannya lucu, gue bisa ketawa-ketawa kayak orang gila. Iya. Atau kalau misalnya ada jatuh cinta apa gitu, gue kayak ikutan yang termehek-mehek gitu loh, Fer. Pokoknya gue hanyut sekali. Lu tuh bener-bener into banget berarti pas nulis ya? Karena gue percaya ketika seorang penulis bisa merasakan segala macam emosi di dalam bukunya, itu kemungkinan besar pembaca akan merasakan hal yang sama. So kalau lu nulis hal yang lucu dan lu gak ketawa, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Kalau lu nulis sesuatu yang sedih dan lu tidak merasakan kesedihan itu, ada yang salah gitu loh. Lu harus mampu mentransfer emosi itu ke dalam tulisan gitu. Gokil sih, lu buka laptop, lu gak tahu tuh mau ngapain. Gue gak tahu mau nulis apa. Jadi beda banget dengan buku yang sebelum-sebelumnya. Kok kangen sama anak gue? Bikin langsung? Gitu. Gitu. Nah tanpa rencana tuh seperti itu. Gue inget apa, kayak ada nih satu cerita, judulnya tentang Jakarta. Itu gue lagi kena macet di MT Haryono. Terus, buka laptop? Gue buka. Gila Jakarta nih, aduh ya ampun gitu ya, dengan segala keluh kesah. Terus lu mulai ngeliat kemacetan. Gue bisa cerita apa tentang Jakarta? Gue bisa cerita apa ya? Gue lihat ada gang, ada ini, ada itu, ada ini. Udah buka laptop, gue cerita tentang Jakarta. So how I felt about Jakarta gitu. Gila. Kayak gitu. Gila penulis banget sih lo. Penulis banget. Iya kan? Kayak di film-film penulis gitu. Iya. Kayak di film-film penulis ya. Iya kan kalau di film-film penulis tuh ada tuh apa Limitless kayak gitu-gitu kan. Harus bikin gitu. Dan ini lu kalau mau lihat ini bukunya tanpa rencana, dan ini gue belum buka, gue baru tadi gue buka, gue pikir dikirim itu buat nanti dikasih ke siapa. Jadi gue nggak berani buka, gue masih plastikin. Diplastikin, terus dia nanya, wih ini boleh dibuka, ini buat siapa? Buat lu, Fer. Jadi nanti gue baru mau baca nih, tapi kayaknya dulu-duluan sama anak gue deh. Iya, Dakota. Ini kumpulan-kumpulan cerita tanpa rencana yang Dewi nggak punya rencana apa, dia apa yang ada di pikiran dia keluar di sini. Ini beda berarti konsep sama yang lain-lain. Iya, nah kalau tadi kembali ke pertanyaan lo, yang biasanya gue tulis, gue biasanya bikin strukturnya dulu. Terutama untuk novel ya. Kalau untuk cerpen kadang-kadang kita bisa lebih spontan dan intuitif. Tapi kalau buat novel, itu tuh kayak ibarat lu mau pergi ke rimba belantara dan lu gak bawa peta. Kalau lu bawa peta, masih bisa lu tersesat, masih bisa ada kecelakaan. Tapi minimal lu tahu lu mau kemana, sekarang lagi ada di mana nih kira-kira gitu ya. Ini kalau ini mah nggak bawa petan ya? Nggak ada. Tapi artinya it can work both ways ya gitu. Bahwa kita bisa kok mengandalkan navigasi internal kita, tapi ada kalanya kita butuh loh perencanaan, kita butuh struktur gitu, kita butuh pemetaan di bagian awal lu mau ngomong apa, tengah ngomong apa. Tapi ada begitu-begitunya ada ya? Ada. Dan lu tuh belajar nggak sih tentang itu, menulis itu lu ada belajarnya nggak sih? Lu sekolah apa sih? Gue hubungan internasional, HI. Nggak ada hubungan ya? Nggak ada. Tapi gue ketika di HI, semua ujian gue tuh hampir semua essay. Jadi gue dilatih juga sih untuk nulis, untuk as if gue udah belajar padahal belum gitu ya. Dan gue berbusa-busa gitu menuliskan sesuatu. Untuk tampil meyakinkan lah dengan kata-kata. Berarti dulu zaman-zaman SMA sama kuliah, kalau essay lu paling jago lah ya? Jago, panjang. Yang penting panjang. Yang penting panjang. Berarti kan kalau gue kan nggak bisa. Kalau gue kan soalnya gue ulang lagi.
Jawaban dikit. Kalau lu masih jago tuh kayak gitu. Gitu. Oke, gue pengen tahu kehidupan nih. Lu kan udah lumayan lama. Berapa tahun aja lu nulisnya jadinya? Secara profesional? Dari 2001, 23 tahun ya. 23 tahun. Gue gak tahu nih, kehidupan seorang penulis itu kayak apa? Kayak apa? Ini kan kalau yang di film gue pernah ada misteri. Iya. Yang fans sampai gila tuh. Iya. Tiap hari itu di depan meja. Terus berapa gitu sih? Jadi gini, kalau antara gue sehari-hari sebagai Dewi Lestari, itu sebenarnya biasa aja ya. Gue ke supermarket, gue ke pasar, gitu. Gue zumba, terus gue nongkrong ngopi-ngopi cantik sama teman-teman. Nanti anak gue pulang, terus yo jalan-jalan, makan keluar. Biasa, nggak ada. Sosmedan juga bisa. Ya biasa aja gitu ya. Tapi ketika gue misalnya, gue akan buat sesuatu, gue akan nulis buku. Nah itu gue akan mulai dengan, gue akan bikin kayak semacam timetable. Hari apa gue akan memulai halaman pertama gue, dan tanggal berapa gue akan selesai. Jadi gue kayak bikin semacam... Lu kasih tanggal, harus selesai tuh. Iya. Wih gila. Iya. Meleset mungkin, tapi tidak akan pernah... Jauh lah. Tidak akan pernah jauh gitu. At least tapi gue berada dalam sebuah, bisa dibilang apa ya, kayak project gitu loh. Iya. Gue kayak ada di sebuah project. Nah kalau gue udah di dalam modus itu, gue berada di sebuah project, itu gue akan memulai hari gue udah kayak militer sebetulnya. Jam 9 gue akan mulai nulis. Ada ritualnya dulu ya, sebelumnya gue sarapan, sebelumnya apa. 9 mulai, gue akan berhenti makan siang, gue akan terus sampai jam 4, sampai anak-anak gue pulang ke rumah. Udah di situ tiap hari gue akan melakukan hal seperti itu. Again and again. Again and again, sampai mungkin 5 bulan. Dan lu gak bisa diganggu tuh ya? Biasanya enggak. Ada temen-temen ngajak apa lu gak bisa? Enggak. Kecuali kalau misalnya ada acara keluarga tanggal segini, gue blok. Gue blok untuk di hari itu gue tidak bekerja. Tapi itu semua gue perhitungan di depan. Gitu. Sehingga gue tahu misalnya, ternyata gue keblok seminggu nih gitu. Gara-gara ada acara keluarga, ada kemana. Ya udah berarti deadline gue geser 1 minggu gitu kan. Tapi itu tidak pernah keluar dari frame project. Karena kalau nggak gitu, Fer, nggak kelar, Fer. Nggak kelar kalau nggak gitu. Sama lu memang harus yang terstruktur ya. Lu cocoknya tinggal di Amerika atau di mana gitu. Yang rutinitas itu begitu. Karena gue pemalas, Fer. Bener. Kok pemalas? Gue orangnya pemalas. Dengan demikian gue harus dikasih struktur seperti itu. Untuk mengimbangi. Karena kalau enggak, leye-leye, santai-santai gitu ya. Tiba-tiba ada... nonton yuk, ayo, bye. Gue tinggalin tuh si laptop gue gitu kan. Tapi kalau gue ada dalam project, gue berusaha untuk, ini gue lagi kayak bikin kontrak dengan si ide ini gitu ya. Entah Supernova, entah apa. Pokoknya gue sedang ada di dalam satu kontrak kerja. Lu bikin, berarti kan kalau nggak lagi ada project, lu biasa aja? Biasa aja. Nggak ada yang pengen nulis, bukan yang setiap hari terus, enggak ya? Enggak. Justru di hari-hari itu gue gunakan untuk kayak apa ya istilahnya menutrisi. Ini ngambil input gitu. Gue baca. Lu baca juga. Gue baca, gue nonton. Gue jalan-jalan gitu ya. Kalau gue kan gini, kalau bikin lagu ya, tiba-tiba nada ini enak nih, langsung bikin lagu. Gue kalau lagu gitu. Ya kalau gitu kan. Kalau lagu masih kayak gitu. Tapi kalau buku tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa begitu. Makanya kalau lagu kadang-kadang kan yang kayak tar lagi di mana aja kapan langsung aja kan. Langsung bikin dulu. Gitu kan. Tapi kalau gue nggak pernah notasi dulu sih Fer. Gue biasanya. Lu langsung tulis kalau lu kan kata-kata. Kalau gue kayak kejar-kejaran gitu antara melodi dan lirik gitu. Iya. Lu langsung lirik. Banyak liriknya. Lirikus. Iya. Nah di sini lu membuat tentang perencana ini. Pede nggak lu? Kalau bikin buku tuh harus pede apa nggak sih? Ini laku nih. Atau lu orang yang gue bikin aja. Gini, kalau sedangkan ini ada pihak ketiga. Iya. Untungnya pihak ketiganya Banana, penerbit Bentang Pustaka, itu juga kayaknya kita udah lama bermitra ya. Mereka udah kenal gue dan gue juga cukup familiar dengan mereka. Mereka tahu kalau gue bikin karya tuh pasti all out. At least kita punya program promo apa yang bisa kita maksimalkan gitu. Tapi tidak pernah berangkat dari pikiran bahwa gue pede ini laku. Gak pernah gitu. Gue pede ini best seller. Gak begitu.
Tapi gue pede bahwa ini adalah upaya terbaik gue. Dan setiap karya itu selalu punya pembelajarannya tersendiri, punya tantangannya tersendiri. Misalnya Tanpa Rencana, tantangannya adalah gue menulis dengan spontan. Buat gue itu tantangan. Itu tantangan. Belum pernah lihat sebelumnya. Iya, karena gue tidak terbiasa sebetulnya seperti itu. So buat gue, ketika gue berhasil melahirkan karya ini hadiah terbesarnya, gitu. Dan ini yang membuat gue yakin bahwa ini udah upaya terbaik gue. Udah terserah. Kalau orang suka syukur, enggak juga nggak apa-apa, gitu. Oh bukan suka syukur enggak masa iya. Tapi pasti ya dengan lu ini udah yang terbaik lu, pasti lu juga mengusahakannya dengan all out untuk promosinya, untuk apanya pasti dong. Pasti. Karena lu udah happy banget dengan itu ini. Itu pasti. Tapi hasilnya itu gue lepas ya, itu kan punya dia juga. Benar, itu hasilnya gue lepas. Kalau misalnya yang kali ini gue nggak pernah mau terbebani dengan yang dulu laku sekian. Nah itu kan gitu. Itu menurut gue yang paling bahaya sebetulnya dalam apapun, bukan cuma dalam karir nulis ya, musik juga sama gitu. Ketika lo didikte oleh jumlah streaming, didikte oleh jumlah pokoknya number lah ya, number gitu. Number bisa memotivasi, tapi juga bisa membelenggu gitu. Betul. Dan gue berusaha untuk menyetel mental gue, karena number itu tidak ada yang bisa mengendalikan. Ya. Hasilnya gimana kita nggak ada yang tahu. So gue yang bisa gue setel adalah mentalitas gue, bahwa kalau mentalitas gue adalah kalau sampai ada apa-apa dengan numbernya gitu, it's okay. Gue bisa perbaiki itu di karya gue berikutnya. Gitu. So nggak usah stuck ataupun terpenjara dengan karya kita hari ini gitu loh. Lu masih bisa kok bikin lagi. Besok lu masih bisa kok bikin. Kalau selama lu masih punya waktu, lu masih bisa bikin. Gitu. Karena yang kalau gue lihat ya, lu itu kan udah dengan beban yang lebih besar kalau lu nggak bisa mengendalikan diri lu. Bebannya apa? Banyak yang jadi film, banyak yang laku, banyak yang ini. Nah itu kan kayak kita nyiptain lagu deh. Aduh yang ini laku nggak ya? Itu kan kadang-kadang suka. Gue suka buang. Apaan sih? Udahlah gue bikin lagu aja. Itu kan beban tuh kan. Tapi ternyata lo bisa ngendalin itu ya. Nggak pengen, aduh gue nih harus dapat film lagi nggak ya? Dapat nggak ya? Enggak. Oh, good. Gue lebih punya beban gitu ketika gue nulis lagu buat orang sebetulnya. Oh iya. Karena gue begitu berhubungan dengan orang lain. Jujur jadi ada, gue takut mengecewakan gitu betul, kan. Betul. Walaupun kita tahu pasti ada unsur luck, unsur gambling, unsur nasib di situ, kita nggak walaupun ngerti. Dia yang minta padahal gitu ya. Itu kan pada akhirnya ya we never know gitu kan. Tapi kalau buku, karena ini adalah satu semesta yang gue kendalikan sendiri gitu, gue rasanya lebih nggak punya beban gitu. Apa yang bisa membuat, nggak tahu gue, mungkin lu punya metode atau apa? Ini kan banyak mungkin yang suka nulis apa segala macam. Apa yang bikin buku lu kok diomongin orang? Setiap lu ngeluarin itu diomongin orang. Apakah harus ada gimmick? Ataukah harus ceritanya yang kuat? Ataukah harus ada... Gue gak ngerti. Gue mau mesti gak ngerti. Tapi lu setiap ngeliatin Supernova di kalangan anak-anak zaman dulu pada saat 2003 itu ya? 2001 sampai... Iya, di sekitar 2000-an sekitar. Wah, Supernova, Dewi Lestari gila gini. Terus ada yang lambang kayak bulat gitu apa? Iya, akar, om. Nah, itu diomongin, itu akar. Ini si Dewi ini bikin apa ya bisa bikin diomongin orang? Nah, itu gue pengen tahu itu. Jujur. Itu juga nggak tahu. Nggak tahu. Kayaknya kayak gitu malah nggak ada formulanya. Nah, itu makanya. Tidak pernah kita mendesain yang mungkin kita bisa rencanakan gitu ya adalah oke, ini buku nih jadi nih. Angle apa kira-kira yang bisa kita komunikasikan ke publik sebagai sesuatu yang menarik gitu ya. Tapi kayak akar dengan om gitu. Itu kan di luar kendali gue sebenarnya. Tiba-tiba ada yang merasa bermasalah dengan itu, jadi polemik, rame dibicarakan orang gitu kan. Supernova, orang dengan interpretasinya masing-masing, mereka membuat sebuah perdebatan tersendiri gitu. Kalau yang ini ya gue pokoknya karya Mbak Dewi yang ini apa kira-kira ciri khas atau karakteristiknya gitu ya. Udah gue bilang
ini tanpa rencana gitu. Buat gue itu angle komunikasinya gitu. Buat dia soalnya nggak pernah bikin tanpa rencana. Jadi ini sesuatu yang kalau kita kan sering tanpa rencana itu. Kalau dia kan harus direncanain itu. Kalau gue sering mau pergi juga nggak tahu kemana. Kalau buat lu ini sesuatu yang aneh bisa bikin buku tanpa rencana. Ya udah, jadinya itulah angle yang gue kemukakan gitu ya. Kalau lu nih kenapa orang harus baca buku lu yang ini? Kayak ini satu hal yang sebetulnya awalnya gue nggak kepikir, tapi editor gue yang kemudian bilang gitu. Setelah baca Tanpa Rencana, dia merasa jadi, hey, kayaknya gue bisa deh nulis gitu loh. Kayaknya kalau dia bisa begitu dengan spontanitasnya, dengan percaya atas ide apapun yang hinggap gitu. Artinya kan ini bukan kemampuan istimewa yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih. Kita yang biasa-biasa aja dengan kehidupan yang biasa-biasa aja, lu kejebak macet juga bisa di mana-mana kan gitu. Bisa jadi sesuatu loh gitu. Nah, itu yang sebenarnya gue harapkan dari Tanpa Rencana sih. Orang tuh jadi lebih percaya sama bisikan inspirasi yang hinggap ke mereka gitu loh. Berarti di sini sebenarnya lo juga orang kalau ngelihat buku ini, kayaknya gue sering deh bikin cerita gini. Iya kan? Iya. Kayaknya harusnya gue bisa deh. Nah, itu Fer. Gue kepengen banget orang jadi lebih berani untuk menulis, lebih berani untuk berekspresi. Dan ini kan formatnya macam-macam nanti kalau lu baca ya, ada yang singkat, ada yang kayak puisi. Iya, gue gue lihat ininya prosa-prosa liris. Kisi-kisinya dari Mbak dari Nana. Nah, ini yang gue mau tanya. Kisi-kisi. Lu ada tulisan di situ Transendensi Ampas Insani. Transendensi Ampas Insani. Itu kata-kata lu bikin sendiri. Kata-kata gue sendiri. Silakan disingkat saja teman-teman. Gue bilang ini apa sih nih? Gue pikir gue yang kurang update. Ternyata gue pikir bahwa istilah itu udah ada sebelumnya. Udah ada sebelumnya. Ternyata lu yang bikin ya? Gue yang bikin. Gue udah gak pede dari awal. Gue mau bilang gitu tadi kan. Deo, lu pinter banget sih Deo. Lu kok wawasan lu luas. Itu sampai tahu istilah gitu. Ternyata dia yang bikin. Tahu gue ditipu. Dia bikin istilah-istilah gitu. Gue sampai gini loh. Gila nih istilah. Dia tahu banget soal istilah-istilah lagi. Lu yang bikin. Gue yang bikin. Tapi kalau diartiin bener ya. Iya. Itu kan. Itu cerita. Itu cerita terakhir. Dari kumpulan cerita ini. Dan ini cerita tergila sih kayaknya. Itu tentang apa tuh kalau yang itu? Tentang bagaimana kita menemukan makna kehidupan di pembuangan akhir di toilet kita sendiri. Lu pernah nggak? Lu lagi mikir. Lu pernah nggak? Sekarang lu mau belajar ikhlas, ya. Lu mau belajar ikhlas. Ini satu contoh. Paling sempurna contoh adalah ketika lu buang hajat. Lu nggak pernah kan pengen hajat lu balik lagi? Lu melepasnya dengan ikhlas. Ikhlas, malah menikmati. Iya gitu. Ini gila juga. Iya kan, kita bisa baru membahas masalah ini. Kenapa nggak gue pikir dari dulu ya? Ilmu ikhlas itu. Jadi contoh itu ada gitu loh sehari-hari. Sebenarnya udah dikasih sama Tuhan contoh yang bagus harus ikhlas. Dan lu jujur ya. Kita sekarang suka ngomong mindfulness ya. Lu harus orang jadi yang mindful. Mindful itu kan kayak lu berada di sini kini kan. Artinya lu nggak terdistraksi mikirin masa lalu, ke masa depan. Di sini gitu. gini lah. Iya. Mana sok momen yang paling lu ngerasa wow, lu di satu mungkin secercah detik atau lu nggak mikirin apa-apa. Ketika plung itu kan, ketika wow, tiba-tiba you are with your body. Iya, benar. Lu nggak bisa kemana-mana gitu loh. Yang plung itu. Iya, ya kan. Tapi gila lu bisa kepikiran ke situ. Nah itu dia. Tapi gue jujur, waktu itu lu lagi jangan-jangan lagi pup lagi. Kayaknya iya deh. Tapi lu harus baca deh. Ini gue ketipunya apa? Gue pikir dia pinter banget. Gila asisten ini kok gue gak ngerti ya. Kok tahu ya? Ternyata dia yang bikin. Tapi kalau tadi lu ngomong begitu, nah lu bisa menjelaskan itu dengan bagus sih. Maksud gue bisa gini. Iya juga sih ya. Lu ikhlas ya mengeluarkan apapun. Berarti kalau cuma ngasih doang, kadang-kadang suka mikir. Ya mudah-mudahan nanti dia baik sama kita. Ada gitunya kan?
Kalau ini enggak ya. Kasihlah kayak lu berak, ya kan? Bener nggak? Bener. Udah lu lupakan flash langsung. Kalau perlu jangan kelihatan lagi. Kalau kelihatan lagi kita sibuk nyari yang lain. Dan Tai lu kan juga nggak pernah minta ke lu, gue balik lagi dong. Enggak kan? Kita udah langsung part ways, gitu. Malah pas bagian ada masalah lagi, panggil pihak ketiga buat nyedot. Kita nggak mau tahu, nggak mau lihat. Iya, gitu. Dan itu sini-kini banget. Kenapa? Lu nggak bisa berak untuk masa lalu. Iya. Lu nggak bisa berak untuk masa depan. Bener. Lu hanya bisa untuk kayaknya gue lusa, gue mau jam segini, gue enggak. Nggak bisa. Itu ini ya, real time. Real time. Ini harusnya. Kan ternyata banyak banget perenungan hidup yang lu bisa. Ini bener. Gue bisa pinter juga gue sebenarnya ngobrol sama dia. Dia udah gila-gila juga deh. Tapi bener ya. Nah, lu tuh kalau kayak gitu-gitu tuh lu renungin. Iya, gue tuh. Apa lu dapet cerita? Gue kayaknya pada dasarnya overthinking aja sih. Semua gue pikirin, semua gue lamun-lamunin gitu. Gue cari-cari hubungannya apa gitu. Wah, kacau sih. Kalau gue ya punya cewek kayak dia, kacau sih gue. Pasti semua dijadiin, Mak. Kamu tahu nggak? Kamu ngasih tuh nggak ikhlas. Kamu lihat di WC. Kenapa di WC sih? Tapi gila ya, lu bisa bikin cerita itu dan lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Maksudnya lu nggak takut gini? Oh, gue tuh penulis kelas segini. Oh, enggak. Gue bahasa gue harus begini dan harus enggak ya? Apa aja yang mau keluarin aja. Karena buat gue sebetulnya bahasa itu bisa kita tata, bisa kita buat. Inteligensi berbahasa itu kan tidak ditentukan atas objek yang kita tulis ya, tapi bagaimana cara kita deliverynya gitu. Jadi walaupun yang gue tulis tentang pembuangan sekalipun, selama kita masih tulisnya dengan intensi yang baik, dengan tata bahasa yang benar, menurut aku sih oke-oke aja gitu. Itu yang tetap menunjukkan kelas aja kita. Iya, gitu. Ya ampun. Untung dia nggak tulis di lagu. Untung nggak tulis lagu sih, belum. Lu bayangin. Belum tega. Belum tega. Tapi gila tuh. Itu lu memang berarti udah lama ya nulisnya. Memang akhirnya tahu lu caranya, bagannya, ininya itu. Udah. Dan ini satu hal mengenai menulis yang mungkin orang belum terlalu banyak yang sadar gitu ya, Fer ya. Nulis tuh kayak otot. Lu harus latih sedikit demi sedikit. Nggak ada shortcut, nggak ada yang lu tiba-tiba jago. Seberbakat apapun kita, kalau kita nggak latih, ya dia kan akan kaku gitu loh. Dan kita nggak akan punya stamina untuk menyelesaikan karya-karya panjang gitu. Jadi semua itu memang berangsur. Gue kan nggak langsung nulis 500 halaman. Gue nulis dulu dari cerpen dulu, mulai beranjak ke novelnya awalnya nggak selesai, lama-lama selesai satu demi satu gitu. Jadi semua itu perlu proses. Perlu jam terbang dan gak ada shortcutnya. Di sini nggak ada ya, kayak kalau lagu kan ada rhymesnya. Ada. Di sini juga ada. Jujur itu mungkin style yang tidak semua penulis terapkan, tapi karena gue berangkat dari musik, nah ini juga gue pengen cerita ya. Mungkin frame yang tepatnya adalah adakah pengaruh musik ke dalam gue menulis gitu. Itu ternyata sangat ada. Karena gue sangat peduli pada bagaimana kalimat gue berbunyi. Jadi buat gue ketika gue nulis kalimat, gue tidak hanya menuliskannya maknanya aja, tapi bagaimana dia merdu atau tidak gitu loh. Sampai ke situ ya lu? Iya, boleh gue bacain sedikit nggak? Coba. Misalnya kayak apa? Ntar ya. Gue kayak ngerti ya, gue nanyanya bener. Mana nih? Nah, nih kayak begini ya. Engkau jalinan sejarah, wadah gigantis tempat tumbuhnya miliaran kisah. Oh, pakai Yes. Bukan hanya kisah-kisah agung yang terabadikan dalam rekam pustaka dan dihafal anak-anak sekolah, melainkan juga kisah-kisah tak terdengar tentang kerak nasi gosong di dasar dandang, tentang catatan utang di buku tulis usang, tentang sandal-sandal hilang di muka masjid, tentang kisah cinta yang berakhir pahit, tentang upaya dagang yang berkali-kali pailit, tentang jemuran yang lupa terangkat, tentang hati yang tak bisa beranjak, tentang penyakit yang tak punya obat. Gila ya. Ada bener rasa kan, ada melodi, ada ketukan. Tapi enak ya jadinya, enak juga ya. Iya.
Buat gue itu datang dari kepekaan gue bermusik. Ini salah satu jadi ini lu nggak ciri lu nggak? Yes, gue bisa bilang begitu karena ya gue membandingkan dengan penulis lain maupun juga testimoni dari pembaca-pembaca yang baca karya gue gitu. Salah satu ciri khas yang mereka tangkap adalah itu tadi. Ketika gue bikin kalimat tuh kayak ada lagunya gitu. Berarti pertanyaan gue bener. Yes. Saya pinter. Tapi bener kan, gue mikirnya apakah ada kayak lagu juga? Karena lagu kan ada rhymes. Ada rhymes. Terus ada ref. Betul. Ternyata ada gitu, ada bridge, ada verse. Ini juga ada. Dan lu bisa rasain kayak ada feel-nya gitu ya. Ini kalimat udah kepanjangan. Lu harus cut. Harus gitu ada kan. ujungnya. Ada jedanya. Ada kombinasi antara kalimat yang panjang, yang pendek, yang sedang. Karena kan lu pengen ada variasi gitu. Nah itu feeling itu datang dari musik. Itu dari musik ya? Oke. Karena tidak semua penulis begitu merasa hal itu penting atau peka terhadap hal itu. Kalau orang yang ngerti mungkin itu kayak puisi ya. Iya, gitu kan? Padahal itu cerita. Cuman kata-katanya di it. Yep. Ada at gitu kan? Iya. Oke. Gitu. Oh, nah sama satu lagi. Bikin buku, jadi penulis, itu bisa menjadi apa namanya? Sumber pencarian atau utama. Ya. Oke. Karena ini kenapa gue nanya begini? Ini kan hati mainnya kan. Iya. Kalau gue tadi gue dengar lu adalah, gue lagi pengen nih bikin. Iya. Bukan pabrik yang setiap hari, makanya gue bilang tadi apa kalau terus begini gitu kan? Itu kayak redaksi ya, jadi redaksi kan. Nah, untuk ini ibaratnya Senin Kemis lah keluarnya, nggak tiap hari. Apakah ini bisa menjadi? Sejujurnya di Indonesia bisa dibilang sedikit sekali penulis penuh waktu ya, yang benar-benar full time writer itu tidak banyak. Tapi ada. Dan gue barangkali salah satu dari yang sedikit itu. Oke. Tapi apakah sumber pencarian utama gue hanya berdasarkan royalti? Enggak juga. Walaupun banyak sekali pekerjaan gue datang kayak derivasi dari kepenulisan gue gitu loh. Iya. Gue diundang jadi narasumber. Ngerti. Gue diundang sebagai pengajar, ngasih seminar, impact ngasih dari workshop. sini banyak. Betul. Jadi gue tidak perlu hanya mengandalkan royalti, tapi itu semuanya datang dari kepenulisan gue. Iya, ngerti. Jadi kalau gue bisa bilang apakah iya sih. Bisa sih. Betul, tapi bukan cuma dari royaltinya saja, melainkan juga dari aspek-aspek lain dari kepenulisan gue. Dan untuk itu tentunya, karena nggak semua penulis suka public speaking, nggak semua penulis bisa jadi pengajar. Ada yang cuma pengen di belakang aja. Betul. Kebetulan karena gue suka dan gue bisa, ya gue jadinya bisa menikmati hal-hal lain yang dihasilkan oleh kepenulisan gue gitu loh, di luar dari nulisnya itu sendiri gitu. Iya, pokoknya jadi gini, kalau untuk dari royalti aja berarti sama kayak kita ya. Iya. Sama kayak penyanyi banget. Kalau dari royalti aja oke lah, ada, tapi kita nggak bisa bergantung dari situ. Lo harus manggung. Tapi manggungnya ada. Nah. Terus akhirnya jadi juri. Iya. Ya kan jadi gini, impact dari album brand kita. Ambassador lah, brand ambassador, gitu. Iklan. Oke, ngerti. Jadi sama. Jadi ini bisa menjadi. Ini album lo. Ini albummu. Berarti lu udah punya 18 album. Punya 18 album gitu. Kalah dong musik lo. Wah, kalah jauh. Kalah jauh. Oke. Ya kan gak heran orang lupa ya gue nyanyi. Enggak sih. Nama lu sih gue masih tetap lu penyanyi karena gue suka sama lagu lu. Karena terus terang aja waktu pas dari RSD gue nggak denger lagi, tau-tau lu menciptakan lagu yang gue tahu ya. Iya. Itu adalah lagunya Marcel. Firasat dan itu meledak banget. Iya. Oke. Terus abis Firasat lu bikin apa lagi? Malaikat Juga Tahu. Lama kan? Iya. Dari Firasat tuh ke itu berapa tahun? Firasat tuh 2000. Itu 2003 2004 ya. Iya, dia sekitar gitu. Malaikat Juga Tahu? 2007 kalau nggak salah ya, 2007. Tapi di sela-sela itu gue sempat bikin lagu juga buat Marcel sih, ada beberapa ya. Apalagi sih? Kalau yang semua itu Andi Rianto. Oh, Andi ya? Andi. Enggak, yang Firasat satu lagi apa ya? Marcel ada satu lagi tuh. Semusim siapa yang bukan bikin? Gua tapi. Bukan tapi ya? Bukan. Itu satu album ya?
Satu album. Oke. Satu album sama Semusim. Pas Malaikat juga tahu lu kan yang nyanyi. Yes, itu gua. Dan itu meledak juga. Katanya digabung sama buku ya? Iya, jadi Recto Verso itu kan albumnya si Malaikat juga tahu. Betul. Adalah 11 lagu yang kayak dia karya cermin dari 11 cerpen. Jadi ada Recto Verso buku dan ada Recto Verso album. Gitu. Jadi ketika gua saat itu ya, ketika gua bikin album pun udah terkait dengan buku. Jadi yang murni gue bikin album doang tuh cuma album solo gue yang bahasa Inggris yang judulnya. Gue malah nggak tahu loh. Nah, Out of Shell itu niche banget sih, dan gue tuh menyesalnya adalah gue nggak sempet promoin banyak. Ada di Spotify ada? Ada di Spotify. Nanti gue kasih linknya ya. Okay. Udah gitu dia berada di transisi ketika industri musik udah mulai berubah, udah ada RBT apa segala macam gitu loh. Jadi bukan dari royalti aja ya? Iya, dia tidak sempat menikmati. Buat gue sih masa keemasan musik tuh saat ya kita ini jualan kita nih gitu kan. Jadi dan lu yang bikin bahasa Inggris sendiri tuh lirik-liriknya semua. Lu jago bahasa Inggris tuh? Gue suka juga bahasa Inggris, gue juga suka. Tapi cuma bahasa Batak doang nggak bisa berarti? Iya. Tapi bahasa Inggris gue tidak sampai, menurut gue ya, belum sampai ke level dimana gue bisa menulis seperti gue nulis bahasa Indonesia. Tapi untuk bikin lirik, untuk ngomong masih bisa lah. Masih bisa banget. Tapi kalau untuk buku masih belum. Untuk buku gue yang belum pede sebetulnya. Mungkin bisa tapi gue nggak pede. Nah, Dew, kalau ini kalau mau beli ini tuh harus online kah? Harus datang kemana kah? Di mana-mana bisa, offline bisa, datang ke toko buku bisa. Toko buku apa aja? Yes, datang ke toko buku online di marketplace bisa, yang website ataupun di toko-toko di media sosial kan juga banyak. Yang bisa pasti jangan beli yang bajakan ya. Emang ada? Pasti ada kaset nantinya. Doang yang bajakan. Aduh ya Allah, buku banyak banget. Gimana maksudnya dicetak lagi? Ada yang mencetak lagi, ada yang jual PDF-nya aja. Jadi dia mungkin kayak nge-scan. Ngerti. Di e-book itu ya suka ada kayak gitu-gitu ya? Entah halamannya di-scan atau kayak diketik ulang gitu. Lalu ada PDF-nya gitu. Wah, gila tuh. Nah, itu sangat mencederai penulis sih. Karena kita royaltinya kecil sekali dari buku tuh gitu. Kalau kita hanya mengandalkan royalti itu kecil banget. So, ketika itu aja udah masa sih udah dicuri, kecil aja gitu, masih gitu ya? Gitu, waduh itu kayaknya itu yang mental lu kacau deh. Gitu, jadi ya teman-teman kalau bisa jangan beli bajakan ya. Supaya nggak ada yang jual bajakan jangan dibeli. Jangan dibaca kalau yang bajakan. Dia pasti akan nyesel. Mendingan pinjem aja ke perpus nggak apa-apa daripada beli bajakan. Oh iya ya? Iya. Nah terus gini deh, di sini akan ada yang gue puter. Iya. Teman-teman tuh ada misalnya film, itu setiap 5 menit gue putar terus nih. Ada yang apa namanya lagu video klip. Apa yang lo mau puterin di sini? Apa harus dalam bentuk video atau gimana? Ada videonya? Kalau video boleh, tapi kalau misalnya tayangan tentang buku boleh. Apa yang lo mau? Apa ya, Fer? Contohnya apa yang orang kayak tadi si Randy ngapain? Randy tuh video klip dia. Oh, oke. Video klip dia. Jadi video klip, potongan video klipnya gue puter terus. Setiap 5 menit dia keluar. Dan linknya gue kasih di caption. Oh, I see. Kasih Rapi Jali aja kali ya. Itu juga salah satu karya musik. Jadi gue bikin sebelum ini, yang gue bikin adalah serial. Judulnya Rapi Jali. Ini buku juga? Iya. Novel tapi ya. Novel. Kalau ini kan kumpulan cerita pendek, itu novel. Dan gue bikinin yang namanya book soundtrack. Ada soundtracknya? Ada soundtracknya. Terus lo bikin videonya juga? Gue bikin videonya juga. Itu keren tuh. Itu tapi gue menggandeng. Jadi nanti bakal ada 2 part sih. Cuma yang part keduanya belum keluar. Yang part keduanya gue nyanyiin semua sendiri. Part pertamanya ini gue collab dengan banyak penyanyi. Iwan Fals, BCL. Terus Mika Angelo. Maudy Ayunda. Jadi ini yang kemudian jadi part pertamanya. Ajak-ajak saya dong. Nah, kan kita belum ketemu saat itu ya, Fer. Sekarang kan udah tahu kan. Oke, mau. Itu ada video klipnya? Ada. Nanti lu kasih linknya ke gue. Yes. Gue kasih linknya di sini juga. Yes. Terus kalau misalnya mau ada yang dari sini mau beli, ada link juga nggak? Ada dong. Nanti lu kasih ke gue juga. Ada. Berarti nanti buku tanpa rencana, ini benar-benar nggak pakai rencana. Tiba-tiba
lagi di kamar mandi dia bikin juga bisa. Ingat nih, lu kalau foto cerita aja, nanti lu tinggal beli bukunya. Please jangan bajakan. Nanti link belinya juga ada di ini gua di apa namanya bang? Caption di caption gua. Dan ini, lu mau bagi buku nggak? Mau bagi buku nggak nak? Bisa, yuk. Nanti kirimin ke gue yang udah ditantangan. Yes. Komen yang paling bagus dan tahu semua buku-bukunya Dewi. Yes. Akan gue kirimin nanti. 3 orang aja. Yes. Oke. Yang udah tahu buku-bukunya Dewi semuanya ya. Yes. Kalian tahu apa? Nanti gue. Nah. Aduh. Fer, makasih banyak. Gue yang thank you dong. Gue seneng loh. Gue ngefans sama lo. Thank you. Ternyata lu orang Batak, tinggalnya di Bandung. Ternyata lu nulis, ternyata wah luar biasa. Gue bukan bohong, gue beneran suka sama lagu dia. Iya. Dan tadi sudah dibuktikan loh kita duet bareng tadi. Gokil. Nanti videonya gue bagi. Iya. Gue mau posting di sini. Yes. Nanti tuh piano soalnya kan banyak yang kesini, banyak yang main piano. Gue posting. Tapi pianonya gue mau jual lagi mahal. Oke. Bintang-bintang udah main piano. Sudah pernah memainkan ini. Keren juga loh idenya. Oke. Apalagi ya, gue paling itu aja sih. Paling yang gue mau tanyain itu. Karena udah terjawab semua Rida Sita Dewi sampai di situ. Yes. Ternyata karena lu tidak nyaman karena banyak yang dimintanya lagu-lagu. Iya. Ya gue bisa ngertiin lu orang idealis yang taunya kayak terpenjara banget. Dan ternyata lu nulis buku udah ke-18. Dan baru 18 itu kalau nggak salah ada yang gue tahu cuma Supernova masih itu. Dan itu booming banget gitu. Yes, diomongin ya. Lu harus nonton. Jadi setiap temen gue tuh lu harus baca tuh buku ini. Lu harus baca nih buku ini. Dan yang gila lagi, gue baru tahu bahwa ternyata filosofi kopi elu. Iya, perahu kertas elu. Wow, gila deh. Lu tuh jago banget sih. Hebat, gue seneng banget. Thank you. Dan lu masih bugar, masih cantik. Terima kasih. Masih lu gak berubah. Thank you. Akibat Zumba teman-teman. Oh Zumba ya? Apakah saya harus ikut Zumba? Nah, kita tunggu Ferdi Zumba. Jangan, Ferdi Zambo. Jangan lupa ya ini ya, tanpa rencana ya. Thank you, Fer. Thank you banget. Yes. Salam sama keluarga semuanya. Ya. Terus meledak bukunya dan gue tunggu single album solo nanti. Solo lo, yes, ya tahun depan solo. Ya, tahun depan. Tapi ada nggak sih bawain lagu lamanya? Lagu lama gue? Di solo itu? Enggak, pasti lagu baru ini semuanya. Semuanya lagu unreleased. Jadi memang semua lagu yang belum pernah gue rilis sama sekali. Jadi lagu-lagu. Berarti lagunya lama tapi nggak pernah dirilis. Lagu lama gue bikin tahun kurun waktu 94 sampai 98 barangkali. Wow. Jadi kebayang nggak sih dari liriknya, dari melodinya, lu pasti ya ampun ini agak nostalgic barangkali buat angkatan kita ya. Tapi buat angkatan sekarang ini menentang arus banget. Dan lu nggak paksain untuk jadi kayak sekarang dong? Enggak. Oke. Gue seneng. Enggak, apa adanya. Iya. Apa adanya. Kan suka orang dibikin kekinian. Enggak. Lu tetap itu kan. Adanya. Alhamdulillah. Yes. Gue tunggu itu ya. Yes. Thank you banget ya. Thank you banget. Oke. Buat kalian yang nonton sampai habis, thank you banget. Gue appreciate banget. Terima kasih. Follow Dewi. Yes. Terus juga bukunya ada, kalau mau beli ada linknya di sini. Tanpa rencana, ingat. Ini lu lihat tuh ada yang aneh-aneh di sini. Terus sama ada apa namanya video klipnya? Ada video klipnya nanti gue tayangkan dari book soundtrack Rapi Jali. Rapi Jali. Yes. Di sini ada soundtracknya. Yes. Dan di sini juga lu bisa lihat langsung ke YouTube ya. Iya. Nanti lu lihat, nonton dan komen. Itu yang paling penting. Iya. Dan jadi kalau yang komen di YouTube gue ada komen tentang bahwa lu tahu buku ini, gue punya 3 orang akan dapat buku Tanpa Rencana yang udah ditantangkan sama Dewi. Ya, nanti dikirim, gue kasih ke Dewi yang kirim ke sana. Oke. Ya, thank you semuanya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya nyalakan. Yeah. Bye. Bye.